pribadi yang begitu menghargai kita. Amin. Karena dia begitu mengasihi kita, dia sayang sama kita. Dia bilang kita sangat berharga. Karena itu biar hari-hari ini kita juga punya sikap hati bahwa kita mau menghargai Tuhan yang begitu menghargai kita dan menghormati Tuhan hari-hari ini. Amin. Nah itu ketika tadi nyembah Tuhan, jadi percayalah bahwa ketika kita berharga, Dia akan menjaga kita, Dia akan melindungi kita, Dia akan memberkati kita dengan semua perlindungan, penyertaan yang sempurna. Pagi hari ini saya akan bagikan tentang satu kebenaran manusia roh. Manusia roh. Kenapa? Karena sejujurnya kita ini pribadi adalah pribadi yang bukan hanya tubuh dan jiwa, tetapi yang akan dalam kekekalan adalah roh. Amin. Nah, kalau saya pribadi yang nanti ketika nanti dipanggil pulang, rohnya, kalau tubuhnya kan dikuburkan, rohnya nanti akan kembali. Nah, saya mau jadi pribadi yang ketika saya sudah terima Yesus, saya menjadi pribadi yang bersama-sama Yesus dalam kemuliaan. Nah, karena itu, karena saya diciptakan, saya adalah manusia roh. Nah, hari-hari ini, di akhir zaman ini, di tengah-tengah yang kita tahu banyak kejadian di awal tahun ini, dengan keadaan yang tidak menentu, saya mau hari-hari ini secara pribadi, saya mau terus membangun roh saya, bangun kekuatan di dalam kita, sehingga ada ketika dalam pergumulan kita tetap kuat, kita tetap berpengharapan, kita tetap teguh sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kita nanti akan belajar Matius 11 ayat 2-11. Kita akan belajar tentang Yohanes Pembaptis, ya. Yohanes Pembaptis ini kalau Bapak Ibu tahu kisahnya, dia adalah pembuka jalan buat dia katakan ini bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat, hendaklah memberi dirimu untuk dibaptis. Nah, ini seruan Yohanes Pembaptis. Bahkan Yohanes Pembaptis ini yang sendiri membaptiskan Yesus, betul? Dan dia ini pribadi yang bahkan Yesus bilang gini, dia lebih besar daripada orang semua di Israel. Kenapa? Karena dia nabi besar. Bahkan Yesus bilang dia seperti Elia. Nah, pribadi yang luar biasa ini, yang penuh kudus ini. Nah, satu titik tertentu ketika dia dimasukkan ke dalam penjara, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi ini, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu murid-muridnya bertanya, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus. Jadi Yohanes yang luar biasa ini, yang membaptis Yesus, yang tahu bahwa Yesus itu juru selamat, dia mengalami yang namanya keraguan. Dalam keadaan ketika dia di penjara, kok Yesus nggak tolong-tolong? Dia menyuruh murid-muridnya bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Jadi orang yang diurapi, yang mengalami membaptis Yesus sendiri di Sungai Yordan, tapi dia ketika mengalami keadaan dia di penjara, lalu dia mempertanyakan tentang Yesus. Jadi ternyata gini, Bapak Ibu perhatikan, ternyata keadaan kita ketika satu titik tertentu, kita bisa saja punya iman dan ketakutan, keraguan tentang apakah Yesus benar-benar menyertai saya tidak. Nah, itu yang dialami oleh Yohanes. Nah, hari-hari ini akan ada banyak gejolak yang terjadi, akan membuat banyak orang mempertanyakan tentang Yesus. Tapi saya berdoa buat Bapak Ibu semuanya, hari-hari ini ketika ada banyak pergumulan, keadaan yang tidak terduga, kita punya pengharapan dan iman yang kuat, kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap menyertai kehidupan kita semuanya. Amin. Nah, pergilah katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Lalu ayat 6 katakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan apa? Menolak. Karena banyak orang ketika mengalami pergumulan, mereka bisa
kecewa, dan bahkan menolak Tuhan. Hari-hari ini bisa terjadi atau tidak buat anak Tuhan? Hari-hari ini kalau iman kita tidak kuat, kalau roh kita, manusia roh kita tidak kuat, itu yang terjadi. Banyak orang yang kecewa, banyak orang yang meragukan Tuhan tentang penyertaan Tuhan. Nah, ya ayat 3-5. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Pertanyaannya itu. Jadi kalau kita bilang kita sudah tulis daftar, kita punya kerinduan, komitmen, bahkan kita mau tahun 2021 ini luar biasa, kita sudah memulai dengan roh. Nah, firman Tuhan bilang gini, maukah sekarang kita mengakhirinya di dalam daging? Kedagingan itu yaitu tadi ketakutan, kemarahan, kekecewaan, ya, dalam jiwa kita. Nah, Tuhan mau kita kalau sudah dipimpin oleh roh, hidup di dalam kepenuhan penggenapan janji Tuhan yang kita tulis itu. Tuhan mau kita terus percaya, Tuhan mau kita terus berharap kepada Tuhan. Kita mau yang pertama, kita percaya bahwa ketika kita manusia roh, kita bisa menanggung segalanya. Firman Tuhan di Yohanes 16 ayat 12-13, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nah, kalau waktu itu Yesus ucapkan belum dapat menanggungnya ketika sudah terima Roh Kudus yang sekarang dalam hidup kita, berarti firman Tuhan saya bisa bacakan sini. Masih banyak hal yang kukatakan kepadamu, sekarang kamu sudah bisa menanggungnya, karena apabila Roh Kudus itu datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang dengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Segala perkara kita dapat menanggungnya di dalam Kristus, di dalam Roh Tuhan yang memimpin kita. Jadi hari-hari ini apapun yang terjadi, kita bisa menanggungnya. Kita bisa tetap kuat untuk segala pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi buat hidup kita. Amin Bapak Ibu semuanya. Jadi ada Roh Tuhan yang akan bersama-sama, sahabat karib kita yang akan bersama-sama ketika engkau, Bapak Ibu semuanya, teman-teman muda di tempat ini, ketika mengalami pergumulan, Roh Tuhan yang akan menuntun, bahkan akan bersama-sama dengan kita untuk menanggung semuanya. Walaupun keadaan tidak seperti yang kita harapkan, tapi Tuhan Roh Kudus akan menolong kita. Nah, kita percaya bahwa kekuatan kita, kalau kita bilang kita mau hidup dipimpin oleh Roh, kita mau jadi pribadi yang kuat ketika mengalami pergumulan, makanannya harus firman Tuhan. Doa-doa kita ucapkan firman Tuhan, sehingga itu membuat roh kita tetap kuat. 1 Timotius 4 ayat 8, latihan jasmani sedikit saja gunanya, tapi latihan rohani berguna dalam segala hal, sebab mengandung janji untuk hidup pada masa ini dan masa yang akan datang. Ini bahasa Indonesia masa kini. Latihan jasmani sedikit saja gunanya. Jadi yang latihan kalau sekarang fitness itu sedikit gunanya, tetapi latihan rohani berguna dalam segala hal, bahkan mengandung janji untuk hidup yang saat ini maupun yang akan datang. Karena itu yang perlu dibangun adalah rohaninya. Yang dilatih, yang diberi makan adalah rohnya, supaya itu berguna untuk masa yang saat ini, keadaan yang saat ini, maupun masa yang akan datang, yang mungkin kita belum tahu. Amin Bapak Ibu semuanya. Seperti ini Matius 26 ayat 40-41. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang apa? Di situ tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, ini khusus buat Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Roh memang penurut, tapi
tapi dagingnya itu lemah, jiwanya itu lemah, tubuhnya itu lemah. Yang perlu dibangun adalah rohnya. Karena itu Yesus bilang gini, kamu harus rohnya itu berjaga-jaga. Rohnya itu tetap bangun, tetap kuat, tetap teguh di dalam Tuhan, bahwa Yesus itu yang harus jadi pusat, bukan keadaan kamu. Nah, rohnya harus kuat. Berbicara tentang berjaga-jaga 1 jam, saya hari ini sejak kembali dari Papua, saya tuh sebenarnya tidak tidur itu dari, kalau malam itu cuma tidur sebentar, lalu sekitar jam 11:30 gitu sudah tidak tidur lagi sampai jam 3 pagi. Nah, saya waktu-waktu itu saya berdoa, doa buat jemaat ini, doa buat pribadi. Saya terus mengucapkan firman karena ada banyak pergumulan dalam keluarga kami. Saya terus berdoa. Jadi kalau Paulus bilang ini, aku berbahasa roh lebih banyak daripada orang-orang kebanyakan. Kenapa? Karena itu membangun rohku. Nah, saya membangun roh saya. Setiap, pokoknya mulai dari kembali dari Ambon itu, saya terus berdoa di dalam Roh Kudus. Saya memberikan kekuatan buat hidup saya. Karena saya perlu tetap kuat untuk hari-hari ini. Nah, saya terus berdoa. Nah, jam 3, nah, ketika jam 3 saya telepon mama saya. Biasanya di sana di Papua, waktu Papua kan beda 2 jam. Di sana jam 5. Nah, setiap jam 5 di sana saya akan telepon, dari sini jam 3 saya akan berdoa buat mama saya. Sampai hari ini. Jadi kesaksiannya baik ketika saya membangun mesbah doa dengan mama saya. Nah, saya sedang berjaga-jaga buat keluarga saya. Bahkan Yesus bilang, kamu harus berjaga-jaga 1 jam. Nah, kamu harus bangun rohmu 1 jam paling tidak. Kenapa? Karena kehidupanmu ini yang akan kamu hadapi adalah ketika aku nanti mati, kamu nanti akan tercerai-berai. Itu kan yang terjadi ketika Yesus ditangkap, betul? Nah, keadaan yang tidak terduga itu, kalau rohnya nggak kuat, nanti kayak Yudas, gantung diri. Nah, karena itu ketika dalam pergumulan, rohnya harus kuat. Rohnya harus gini, Tuhan, aku mau terus terkoneksi dengan Engkau. Aku mau terus memperkatakan firman-Mu. Aku terus memberi makan buat rohku dengan kebenaran yang Engkau berikan kepadaku. Berjaga-jaga di dalam Roh Kudus. Oke, dari mana datang kekuatan roh? Firman Tuhan di Efesus 6 ayat 18a, firman Allah yang hidup. Terjemahan firman Allah yang hidup berkata, berdoalah senantiasa, mintalah kepada Allah segala sesuatu yang sejalan dengan kehendak Roh Kudus. Jadi berdoalah senantiasa. Gimana cara melatih manusia roh kita? Baca firman dan bangun mesbah doa setiap hari. Berdoalah senantiasa, minta kepada Allah segala sesuatu yang sejalan dengan kehendak Roh Kudus. Hari-hari ini ambil waktu untuk tetap doa. Bahkan ketika mengalami pergumulan, saya berbahasa roh, saya doakan buat jemaat ini. Dan saya bersyukur bahwa banyak terobosan yang terjadi di jemaat ini. Ada banyak kesaksian. Bahkan ada satu keluarga yang terakhir kemarin dibaptis. Dia bersaksi bahwa ada banyak perubahan. Bahkan mereka mau dilayani terus dalam pemuritan. Nanti beberapa keluarga di sini ada yang baptis, yang kemarin baptis, nanti bulan Februari akan kelas berikutnya setelah kelas baptisan akan ikut terus dalam pengajaran. Nah, saya bersyukur banyak kesaksian. Bahkan mereka bilang kita banyak mengalami terobosan, mengalami perubahan dalam kehidupan. Bahkan kemarin ketika ketemu mereka juga mau dilayani untuk pelayanan, untuk pelepasan, untuk semua masa lalu mereka. Saya bersyukur banyak hati yang haus dan lapar akan Tuhan, dan mereka mau membangun manusia roh mereka. Nah, hari-hari ini biar kita jemaat Tuhan di tempat ini kita punya kerinduan yang sama. Aku mau berubah, aku mau bertobat, aku mau dipulihkan, aku mau membangun manusia rohku lebih lagi. Karena itu yang membuat iman kita tetap kuat. Ya. Lalu berikutnya yang kedua adalah kuasa kemenangan yang sempurna. Kalau kita hidup, kita membangun manusia roh, kita sebagai pribadi yang adalah pribadi roh, ya,
kita membangun manusia roh, maka kita akan mengalami kuasa kemenangan yang sempurna. Contohnya siapa? Contohnya Paulus. 2 Korintus 11 ayat 7-33. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Paulus alami menang atas jiwa dan fisik. 5 kali disesah orang Yahudi. Jadi disesah itu artinya gini, dipukul 39 kali setiap hari. Dipukul, disesah 5 kali disesah. Orang Yahudi menerima 40 kurang 1 pukulan. Lalu dari bangsa-bangsa yang lain apa? Dari bangsa-bangsa yang lain dia didera sebanyak 3 kali, dipukul dan dicambuk. Nah, kalau didera itu dipukul dan dicambuk. Lalu 1 kali dilempari dengan batu, hampir mati. Ini yang Paulus alami. Jadi banyak pergumulan, banyak keadaan yang membuat Paulus mengalami aniaya. Lalu 3 kali mengalami karam kapal. Nah, kalau di firman Tuhan ada 1 kali tercatat. Lalu sehari semalam terkatung-katung di tengah laut. Lalu ayatnya yang ke-26 bilang gini, dalam perjalanan bahaya banjir dan penyamun yang dialami oleh Paulus, lalu bahaya dari orang Yahudi dan bukan Yahudi, aniaya dan pencobaan pembunuhan. Lalu dari saudara-saudara palsu. Lalu ketika dia bekerja berat, tidak tidur, lapar dan dahaga, berpuasa karena tidak punya makanan, lalu kedinginan tanpa pakaian. Ini keadaan-keadaan Paulus ketika mengalami banyak pergumulan, ketika mengalami bahkan aniaya, dilempari, dipukul, disesah, dicambuk. Dalam pergumulan itu yang saya belajar dari Paulus adalah rohnya kuat. Dia tetap melayani Tuhan, dia tetap menyembah Tuhan. Nah, hidup kita hari-hari ini ketika kita mengalami pergumulan mungkin tidak seperti Paulus alami. Tapi satu hal yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu semuanya, biar roh kita tetap kuat. Seperti Paulus ketika mengalami, bahkan mengalami aniaya, mengalami kekecewaan karena saudara-saudara seiman juga yang mengecewakan dia. Tapi dia tetap percaya, dia tetap kuat, dia tetap berpengharapan di dalam Yesus. Nah, itu karena rahasianya tadi, kehidupannya dibangun, rohnya dibangun setiap hari. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu semuanya di tempat ini? Apakah kita terus membangun manusia roh kita? Hari-hari ini biar, ini yang jadi doa saya, hari-hari ini biar roh Tuhan itu yang jadi paling berharga buat hidup kita. Karena Yesus begitu menghargai hidup kita. Kita begitu berharga, kita mutiara kesayangannya Tuhan. Biar kita terus menghargai pribadi yang ada di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Sehingga kita jadi teman sepenanggungan. Ketika mengalami pergumulan, kita bersama-sama dengan dia. Bahkan dia memimpin kita untuk mengalami kuasa kemenangan yang sempurna di dalam Kristus. Amin, Bapak Ibu semuanya. Dan saya berdoa pagi hari ini buat Bapak Ibu semuanya. Mungkin akan ada banyak pergumulan. Mungkin hari-hari ini pun kita juga mengalami pergumulan. Bahkan secara pribadi kita mengalami, oh kok Tuhan tidak tolong-tolong hidup saya. Tapi percayalah, kalau hari-hari ini engkau membangun manusia roh, engkau isi hidupmu dengan firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Bahkan engkau bangun mesbah doa, engkau terus berdoa, duduk dekat kaki Tuhan, berseru kepada Tuhan. Maka engkau akan lihat keajaiban, engkau akan lihat mujizat, engkau akan melihat tangan Tuhan yang mengerjakan semua yang baik di dalam hidup. Engkau yang jamah kehidupan kami. Biar damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus itu memenuhi umat. Roh Kudus yang ada dalam kehidupan Paulus itu ada dalam kehidupan umatmu di tempat ini. Pagi hari jadi kekuatan dan pengharapan. Terima kasih. Biar kami terus mengalami kemenangan yang sempurna di dalam Engkau yang memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur.